screen untuk materi yang akan saya bawakan. Sudah terlihat kakak-kakak? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah? Oke, jadi sesuai dengan judul yang akan saya bawakan adalah panduan pengisian data sarana dan prasarana versi 2023D. Jadi Dapodiknya yang versi 2023D. Nah, di sini sebelumnya saya ingin memberikan sebuah pertanyaan pemantik untuk kakak-kakak operator di sini. Jadi this is a priority. Kita lihat mengapa kita perlu mengerjakan data sarana sekolah dengan sebaik-baiknya mulai hari ini. Jadi tidak perlu langsung dijawab, silahkan jawabannya berputar-putar di benak kakak-kakak sekalian. Di sini saya petakan untuk jawabannya itu menjadi 3. Yang pertama terkait adanya perpanjangan cut-off. Jadi sesuai dengan edaran yang tentunya kakak-kakak sudah literasi semua bahwa yang awalnya itu cut-off-nya di 31 Maret itu diperpanjang hingga 15 April. Jadi terhitung hari ini kita masih punya 4 hari kakak-kakak. Itu karena kita operator sudah terbiasa dengan mengerjakan deadline yang sangat sempit, jadi saya rasa 4 hari itu cukup banyak untuk mengerjakan data sarpas bagi sekolah yang belum mengerjakannya. Kemudian poin kedua itu terkait dana alokasi khusus atau yang biasa disebut DAP. Kita tahu bahwa di sekolah memang ada dana BOS, tapi seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa dana BOS itu tidak diperuntukkan untuk membangun bangunan yang baru ataupun rehab berat, sedangkan untuk rehab-rehab ringan itu bisa. Nah, selain dana BOS ada juga dana komite, tapi dana komite pun rasanya itu tidak mungkin cukup untuk mengakomodir rehab-rehab berat, apalagi membangun bangunan baru. Untuk itu, pengisian data sarpras di Dapodik itu menjadi dasar dari pengajuan dana alokasi khusus fisik di bidang pendidikan. Nah, muaranya di mana? Jadi goals yang akan didapatkan itu adalah menuju ke kualitas pendidikan, di mana dengan tersedianya sarana prasarana yang memadai, diharapkan proses belajar mengajar kita semua itu dapat berjalan dengan baik. Nah, bayangkan saja jika siswa kita belajar di kelas yang bocor, kemudian juga di kelas yang retak, kemudian guru-guru di jurusan juga ruangannya hampir roboh. Kemudian kantor yang merupakan wallpaper dari sebuah bangunan di sekolah itu tidak bisa menunjukkan sebuah wallpaper. Jadi misalnya tampilan kantornya itu seperti gambar yang terakhir yang hampir rubuh karena bangunannya sudah benar-benar lapuk dan tidak bisa hanya sekedar ditangani dengan rehab ringan seperti itu. Tentunya semua imbasnya akan mengarah kepada kualitas pendidikan ya. Jadi seperti itu sedikit intro mengapa kita harus mengerjakan data sarpas dengan sebaik-baiknya, kakak. Nah, di sini kita mulai dengan materinya. Jadi yang pertama kita masuk di perekaman tanah, bangunan, dan ruang. Jadi alur ketika kita mengerjakan sarpras di Dapodik itu ada 3. Yang pertama perekaman data tanah, kemudian bangunan, dan ruang. Nah, di sini juga sudah dinotis bahwa kita, satuan pendidikan ini, operator kita harus melakukan pengecekan kembali terhadap keterisian baik itu tanah, bangunan, ruang untuk persiapan perhitungan pengajuan DAP fisik seperti itu. Nah, kita mulai yang pertama itu perekaman data tanah. Nah, hal utama yang kita perlu miliki ketika kita ingin mengisi data tanah itu adalah memiliki sertifikat tanah tentunya. Jadi, apa saja yang dibutuhkan untuk diisi pada form tanah itu semua ada pada sertifikat kita. Jadi untuk lebih jelasnya kita bisa lihat video yang akan saya tayangkan ini bersumber dari Dapodik saya sendiri, SMK 1 WK Bubak. Kita login dengan akun sekolah kita masing-masing. Kemudian kita menuju menu sarpras.
Nah, di sini sudah ada tanah. Tentunya kita semua sudah menginputkan tanah di Dapodik kita masing-masing. Di sini saya menginputkan dengan nama tanah sekolah SMK 1 Waikabubak. Kakak tolong tutupin tuh, Kak. Jadi tanah SMK 1 Waikabubak. Caranya tinggal kita pilih tambah, untuk yang baru akan menambahkan kita isi semua form sesuai yang ada di sertifikat. Untuk mengubahnya tinggal klik ubah, kita update sesuai data yang akan kita ubah, seperti itu. Oke, nah yang perlu menjadi perhatian kita di sini adalah yang bagian tanah di bagian luas lahan tersedia. Jadi untuk bagian tanah ini perlu dinotis, di bagian luas lahan tersedia ini belum benar ya. Jadi luas keseluruhan misalnya 12.328 meter persegi, itu tidak bisa kita tulis lahan tersedianya sama persis dengan luasnya. Ini secara logika artinya kita punya tanah, tapi kita tidak punya bangunan sekolah, berarti karena kosong. Semuanya luas lahannya tersedia, seukuran dengan jumlah tanah. Jadi untuk menjadi perhatian, luas lahan tersedia ini silahkan diinput sesuai dengan lahan yang kosong. Tetapi lahan yang kosong itu tidak termasuk sebagai area parkir, kemudian lapangan upacara, lapangan olahraga, dan taman. Jadi dimaksudkan di sini karena apa, kakak-kakak? Jadi kalau kita tetap mengisi dengan luas dari misalnya lapangan upacara, kita tetap isi sebagai luas lahan tersedia. Kalau misalnya kita dapat bantuan karena kita punya lahan yang kosong, dan kita diberikan bantuan untuk membangun, bayangkan kalau dibangun di lapangan upacara, terus kita mau upacara di mana? Seperti itu. Makanya di sini benar-benar harus diperhatikan, luas lahan tersedia itu benar-benar lahan yang kosong. Seperti itu untuk pengisian tanah. Kita lanjut di perekaman data bangunan. Nah, ini sangat penting di sini. Di sini dari tampilan PPT ini merupakan sketsa atau denah yang cukup simpel untuk memahami yang mana disebut bangunan dan ruang-ruang, yang mana disebut dikategorikan sebagai satu bangunan atau bukan satu bangunan. Misalnya di sini ada ruangan WC siswa, perpus, dan ruang kelas. Ketiga ini dikatakan sebagai satu bangunan. Kenapa? Karena ketiga bangunan ini terhubung dalam satu fondasi, seperti itu. Jadi kalau misalnya antara bangunan 1 dan bangunan 2 dihubungkan hanya dengan kanopi saja, itu tidak dapat disebut sebagai satu bangunan. Kayak begitu. Nah, acuannya adalah kita harus punya denah atau sketsa atau master plan yang bisa kita dapat dari orang yang berkompeten untuk membuat itu. Nah, di sini contohnya sketsa dari sekolah saya sendiri. Mereka menuliskan bangunan 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi misalnya di bangunan 1 ini adalah terdiri dari beberapa ruangan. Jadi bangunan 1 ini ada kantor, ada ruang TU, ada ruang guru, dan beberapa ruangan lainnya. Jadi patokan kita dalam menginput data bangunan di Dapodik adalah sketsa yang kita sudah punya masing-masing di setiap sekolah. Nah, untuk penginputannya kita langsung saja di videonya. Masih di menu kertas, di tanah, kemudian kita lihat bangunan-bangunan di sini. Mau tambahkan, tinggal pilih tambah, pilih jenis prasarana yang sesuai dengan apa yang ingin kita input, kemudian isi data-data yang diperlukan. Sedangkan untuk mengubahnya, tinggal klik ubah, silahkan di-update. Nah, di sini adalah bangunan-bangunan yang sudah saya input dengan nama-namanya masing-masing. Nah, di sini kakak-kakak saya sedikit menyarankan kalau misalnya
kakak-kakak terbiasa dengan menginputkan jenis prasarana, kemudian namanya itu diinput sebagai bangunan 1 atau bangunan 2 dan seterusnya, itu yang di YouTube juga kebanyakan begitu. Sekedar saran dari saya untuk mempermudah kakak-kakak dalam menginput nanti form kerusakan dari PUPR, sebaiknya itu nanti nama bangunannya itu diberikan sebagai dengan nama ruangan yang menjadi induk dari bangunan tersebut. Misalnya kayak tadi bangunan 1 di sini saya input sebagai kantor. Jadi ketika saya mengisi form PUPR yang namanya kantor, saya sudah tahu bahwa ada ruangan apa saja di dalam situ. Jadi kalau misalnya hanya sekedar tulis bangunan 1, bangunan 2, kita harus cari lagi form PUPR itu untuk menyesuaikan ini bangunan 1 ruangan yang mana saja, bangunan 2 yang ruangan mana saja, seperti itu. Itu sekedar saran. Terserah kakak-kakak mau isi seperti apa, tergantung keinginan masing-masing. Oke, lanjut. Sekarang ketiga, perekaman ruang. Nah, setelah kita sudah menginput data bangunan, tentunya ada ruangan di bangunan tersebut. Nah, di sini yang menjadi mau ruangan kita itu lantainya 1, 2, hingga 5 pun, kalau dia tetap berada pada fondasi yang sama, itu tetap disebut sebagai satu bangunan. Jadi tetap dia termasuk di dalam bangunan 1, bangunan 2 sesuai dengan letak fondasinya masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung check it out di video ini. Oke, di ruang. Sekarang kita berpindah di ruang. Jadi kakak-kakak bisa lihat di dapodik kita masing-masing itu ruangannya ada dari ruang kelas hingga ruang penunjang. Nah, untuk SMK itu ada tambahan satu ruang yang namanya ruang praktek siswa atau RPS. Di sini saya sudah menginputkan beberapa ruangan, tapi di sini yang muncul adalah bangunan. Kenapa? Karena ruangan tersebut berada dalam bangunan ini. Jadi, setelah kita input bangunan tadi, baru kita bisa input ruangan yang ada dalam bangunannya masing-masing. Seperti itu. Nah, tinggal kita untuk menambahkan seperti biasa, kita tinggal pilih menu tambah. Jadi kita inputkan sesuai tempatnya masing-masing ya kakak-kakak. Untuk ruang teori kelas, misalnya kita mau menambahkan, ada penambahan satu kelas, misalnya kita kelas perhotelan berada pada pondasi yang sama dengan bangunan kelas perhotelan, kita cari misalnya ruang kelas APH, kita pilih, kemudian kode ruangnya kita input, nama ruangnya kita tulis sebagai kelas 10 PHT3 misalnya. Kemudian input registrasi ruangnya, tinggal kita simpan, terus kita kembali. Seperti itu. Nah, di sini sudah saya input untuk ruang BK dan ruang kelas AK1 dengan ruangannya masing-masing di dalam, kemudian ruang kelas akuntansi juga, tinggal kita input kelas atau ruang yang ada pada bangunan tersebut. Seperti itu, benar-benar harus dipetakan, jangan sampai salah bangunan, salah tempat. Seperti itu, demikian untuk penginputan ruang. Sekarang kita masuk di RPS. Jadi khusus SMK itu ada namanya ruang RPS. Yang berbeda dari RPS itu adalah, kita coba pilih RPS. Nah, yang berbeda dari RPS itu adalah adanya subruang. Jadi kalau ruangan lain itu tidak ada subruang, untuk RPS ada subruang. Nah, kebetulan di sekolah saya ada 5 jurusan dan 2 jurusan belum memiliki RPS. Jadi ini dibiarkan saja, tidak perlu diisi. Kemudian untuk 3 jurusan yang lainnya, kami sudah mendapatkan bantuan RPS. Nah, yang ruang praktek pertama itu adalah perhotelan, hotel mini, kemudian RPS yang kedua itu UPW, dan yang ketiga itu toko sekolah untuk DDP. Nah, di sini untuk terkait subruang, untuk RPS, UPW, dan BDP itu kalau kita buka pintu langsung lost. Jadi tidak ada bilik-bilik atau ruangan lain.
Sedangkan untuk RPS perhotelan itu ada subruang di dalamnya sehingga kita perlu menginput subruang untuk RPS perhotelan. Caranya kita tinggal pilih RPS-nya, kita pilih subruang. Nah, di sini saya sudah menginputkan 2 subruang yang ada di hotel, yang ada di RPS perhotelan tersebut. Jadi di sini saya sudah pilih 2. Nah, untuk menambahkannya, kita bisa langsung pilih tambah, kita pilih jenis prasarana apa, ruangan apa, subruang apa yang ada di dalam RPS tersebut. Kita tinggal pilih, isi datanya, simpan. Kayak gitu. Oke, selesai untuk RPS. Nah, sekarang kita lanjut perekaman ruang kamar mandi atau WC. Jadi ini merupakan hal yang baru juga di Dapodik. Jadi ketika biasanya kita mulai mengerjakan Dapodik di semester-semester yang baru, sekarang untuk perekaman ruang kamar mandi atau WC itu langsung terintegrasi dengan data sarana prasarana yang telah kita input di menu Sarpras. Jadi apa yang ada di data sanitasi biasa itu dia langsung tercover dari menu Sarpras. Makanya kita perlu mengisi ruang kamar mandi ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang hal baru ada di bagian kamar mandi ini adalah dengan adanya yang namanya bilik toilet dan non bilik toilet. Jadi ada 2 jenis kamar mandi. Untuk menjelaskannya, kita bisa langsung ke Dapodik. Kita ke menu ruang, kita ke kamar mandi atau WC, bukan sekarang ke sana ya, maksudnya kita lihat ini di menu ruang kamar mandi atau WC. Nah, di sini selain RPS tadi, kamar mandi juga memiliki subruang atau bilik, karena tadi sudah dijelaskan 2 hal yang berbeda tersebut. Tinggal kita tambah dulu jenis prasarana, kita simpan. Nah, sesuai dengan apa yang tertera tadi, bahwa ada 2 jenis. Yang pertama itu yang bilik seperti ini. Jadi ini kayak kita di toilet-toilet di tempat umum, kayak di bandara misalnya seperti itu. Jadi kita masuk masih ada bilik-bilik lagi di dalam. Nah, kalau yang tanpa bilik kita masuk langsung on point gitu ya, langsung kita pokoknya begitu buka pintu langsung masuk seperti itu. Nah, kebetulan di sekolah saya itu ada 2 jenis dari bangunan kamar mandi ini, jadi bisa saya jelaskan masing-masingnya. Untuk yang memiliki bilik, itu yang bangunan kantor, kebetulan kamar mandi guru. Nah, di sini seperti ini. Jadi kita hanya tinggal tambahkan. Ingat yang perlu menjadi perhatian di sini, luas dari kamar mandi yang di dalamnya ada bilik itu harus tentunya lebih besar dari luas bilik-bilik yang ada di dalamnya seperti itu. Sekarang kita coba menginputkan subruang atau bilik dari kamar mandi. Nah, di sini saya baru menginputkan 1, yaitu untuk bilik laki-laki. Sekarang misalnya kita mau menambahkan 1 lagi untuk bilik wanita atau perempuan, tinggal kita pilih saja, kita isi kode ruangnya, nama ruangnya, misalnya bilik perempuan. Panjangnya ingat, luasnya ingat tidak lebih besar dari luas keseluruhan bilik atau 1 ruang tadi. Kemudian kita simpan. Silahkan kalau masih ada lagi biliknya, kita tinggal tambahkan lagi. Oke, kemudian untuk yang non-bilik, kita tambahkan seperti biasa, kayak kita tambahkan ruang. Kita sesuaikan dengan ada beberapa kamar mandi atau toilet di bangunan tersebut. Kita tinggal pilih jenis prasarananya, kita input semua isian form tersebut. Oke, seperti itu untuk pengisian kamar mandi.
Kemudian kita bisa lanjut. Nah, ini kita akan masuk lagi lebih ke dalam tentang perekaman tingkat kerusakan bangunan. Nah, di sini perlu menjadi perhatian hal yang sumber kita mengerjakan itu adalah dari form penilaian kerusakan bangunan dari PUPR. Nah, itu biasa kita unduh di tautan ini, planning.kemendikbud.go.id dan etc. Nah, di sini biasanya pun di grup-grup kita, grup Dapodik, ada yang sudah mendownload, kemudian men-share-nya. Nah, ini contoh form PUPR untuk sekolah saya, misalnya bangunan ruang kelas APH. Jadi di sini dari PUPR yang menghitungnya, sama sekali bukan operator yang menghitungnya, karena kita tidak kompeten di bagian situ, kecuali kita adalah sarjana teknik yang sekaligus merangkap operator, bisa. Tapi kalau saya sendiri, jujur, ini adalah kemampuan dari orang-orang PUPR. Jadi bangunan ruang kelas APH ini dinyatakan setelah disurvei datang ke sekolah itu mendapatkan tingkat kerusakan sebesar 48%, yang artinya dia masuk dalam kategori rusak berat. Nah, untuk halaman kedua itu ada lampirannya, di mana untuk yang bagian kiri itu berisikan denah sekolah kita. Sedangkan untuk bagian kanan kita mengupload bukti foto yang menunjukkan bahwa terjadi kerusakan di bangunan itu. Jadi ini juga merupakan pendukung yang akan menjadi bahan pertimbangan pusat untuk memberikan bantuan kepada kita. Nah, kemudian di sini ada tempat untuk tanda tangan di sini. Biasanya operator mengalami kesulitan di bagian sini. Jadi ada operator yang pasrah, tidak mendapatkan tanda tangan Kadis, langsung upload saja tanpa ada tanda tangan. Apalagi untuk yang bukan sederatan dengan Kota Kupang, seperti itu. Untuk itu, kakak-kakak, dinas telah mempermudah kita dengan edaran surat yang terbaru. Di situ ada kontak person untuk kita mengirimkan hasil scan yang sudah ditandatangani oleh Dinas PUPR. Silakan kita kirimkan ke Ibu Margarita. Nah, kemudian bukan hanya selesai sampai di situ, kita juga harus terus memantau, menunggu kiriman balik dari Ibu Margarita, hasil scan tanda tangan dari Kepala Dinas tadi, untuk kita upload lagi di manajemen SP Datadik. Jadi itu yang akan kita kirimkan setelah data kita, kemudian foto-foto sudah diupload, kemudian sudah ditandatangani, itu baru kita bisa upload ke manajemen SP Datadik, seperti itu. Nah, sekarang bisa kakak-kakak sambil menunggu berkas kita, form kita ditandatangani, kita bisa mengisi tingkat kerusakan ruang di Dapodik. Jadi sambil menunggu itu kita tetap harus mengisi kondisi ruang. Acuannya apa? Acuannya adalah form yang telah kita dapatkan dari PUPR tadi, seperti itu. Nah, di sini langsung saja saya tunjukkan cara menginput kerusakan ruang di Dapodik. Jadi kita pilih ruangan yang misalnya kita akan mau input kerusakannya. Misalnya di sini saya pilih ruangan bangunan BK, bangunan dengan nama ruang BK dan ruang kelas akuntansi, karena di bangunan ini terdapat ruang BK dan kelas-kelas akuntansi lainnya. Nah, saya akan menginput. Nah, tentunya kita input, kita pilih di kondisi ruang, kita berpatokan kepada form PUPR tadi. Jadi di sini misalnya ruang BK dan kelas AK1 itu keterangannya rusak berat, berarti kita inputkan juga di kondisi ruangnya rusak berat dengan tingkat kerusakan 46,9. Nah, kenapa di sini kita inputkan satu-satu? Karena form dari PUPR itu isinya adalah kondisi bangunan. Otomatis semua ruangan-ruangan yang ada di dalam situ juga kita harus input agar hasil rata-ratanya nanti diperoleh dengan tingkat kerusakan yang sama, yaitu 46,9.
Ya, seperti itu untuk penginputan kondisi ruang. Untuk penginputan kondisi ruang berdasarkan form PUPR tadi. Nah, sekarang kita lanjut. Ini adalah intinya, semua adalah inti, tapi ini adalah jembatan dari bagaimana form tadi yang kita sudah lengkapi, kita sudah buat sebaik mungkin, kita kirim ke pusat. Jadi melalui manajemen SP Datadik, ini kakak-kakak pasti sudah sangat tidak asing lagi. Jadi kita tinggal, kita langsung saja masuk di manajemen SP Datadik dengan akun Dapodik kita masing-masing. Oke, kita ke menu Sarpa, kemudian kita ke bangunan. Nah, di sini kebetulan sebelum 31 Maret kemarin, saya sudah menginputkan ada beberapa bangunan yang telah disurvei oleh PUPR dan telah saya inputkan di sini kondisinya. Nah, jadi di sini kita coba untuk menginput kondisi dari lab, misalnya. Jadi di sini kita isi terlebih dahulu tingkat kerusakannya, jadi dia otomatis kita isi berapa di atas akan langsung terdata sebagai terkategori sebagai rusak ringan atau rusak berat atau rusak sedang. Kemudian kita simpan kondisi. Nah, setelah itu di bagian berkas penilaian, silahkan kita browse, kita upload form PUPR yang telah lengkap tadi di sini. Nah, sebagai saran saya untuk mengupload itu sebaiknya di size di bawah 1 MB atau 1 MB pas. Soalnya untuk pengalaman pribadi saya, ketika saya upload lebih dari 1 MB itu menunggu lama sekali berputar-putar. Akhirnya saya coba resize menjadi lebih kecil, itu langsung seketika terupload seperti itu. Atau mungkin ada kakak-kakak yang coba bisa, tapi kalau saya kemarin itu susah sekali untuk yang di atas 1 MB. Nanti akan muncul di bekas terlampir form yang telah kita upload. Itu. Nah, itu kita lakukan di semua bangunan yang telah dihitung seperti itu. Jadi semua mana yang sudah ada form PUPR-nya, kita tinggal isi kondisinya di situ. Kemudian di sini, nah ini adalah bukti konfirmasi dari dinas. Jadi ada 15 berkas yang saya ajukan. Kemudian baru 15 berkas juga yang sesuai. Nah, perlu menjadi perhatian dari kakak-kakak di sini. Jadi setelah kita mengupload form PUPR, kondisi tadi, tugas kita belum selesai sampai di situ, kakak. Jadi kita perlu untuk konfirmasi lagi ke dinas bagian PDE untuk verifikasinya, apakah data kita sudah sesuai atau belum. Jadi kakak-kakak jangan berpikir ini ketika saya upload 15 langsung sesuai 15. Tidak, saya melewati banyak sekali re-upload atau upload ulang. Jadi ini yang sudah kesekian kali sampai folder yang ada di data saya itu sampai berfolder-folder, sampai folder terakhir itu saya tulis sebagai last please. Mudahan itu yang terakhir seperti itu. Jadi terima kasih juga untuk Pak Guntur, Ibu Telda, Pak Yanto, Pak Ansel, Pak Patris, dan semua tim verifikasi dari PDE itu luar biasa sekali. Mereka sangat selektif. Jadi tidak asal terima, mereka lihat dulu karena tetap saja apa yang kita kirimkan di pusat itu tetap akan dilihat juga walaupun lolos verifikasi dinas. Jadi demi kita sendiri, kualitas data kita sendiri pun, jadi kita benar-benar juga harus terima apabila misalnya berkasnya tidak sesuai, diminta untuk membuat berkas yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, setelah diverifikasi, kita menuju ke Dapodik kembali. Jadi kita menuju ke Dapodik kembali.
Nah, untuk mengecek apakah data dari manajemen SP Datadik sudah masuk atau belum, kita tarik data terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul. Jadi, semua yang saya input di manajemen SP Datadik itu sudah muncul bobotnya di kondisi bangunan di Dapodik. Jadi kalau kita tidak input di manajemen SP, ini sudah jelas keterangannya di sini adalah kerusakan dari manajemen SP. Artinya apa yang kita input di sana itu yang akan terdata di Dapodik kita. Jadi selama kita tidak input, kita tidak upload, data yang ada di pusat itu kerusakan kita masih nol. Jadi otomatis susah untuk menjadi pertimbangan apakah kita akan diusulkan untuk menerima DAP atau tidak, seperti itu kakak-kakak. Makanya waktu yang ada ini untuk sekolah yang masih belum, silahkan benar-benar dimanfaatkan dengan baik, seperti itu. Nah, selesai untuk terus sekarang kita lanjut di perekaman data sarana. Nah, ini menurutnya saya hal yang cukup simple dan sudah sangat biasa sekali dilakukan oleh para operator. Di sini tentang alat yang ada di dalam ruangan juga dengan data periodiknya, karena data periodik juga menyumbang invalid pada Dapodik. Nah, caranya kita refresh kembali. Jadi kita pilih di menu alat. Nah, kita pilih dulu ruangan yang akan kita input sarananya di dalam. Misalnya kita pilih ruang guru. Nah, kalau kita perhatikan, setiap kita membuka, setiap kita misalnya akan menambahkan alat di menu Sarpras, itu selalu ada yang orange-orange terlebih dahulu. Nah, itu artinya bahwa alat-alat yang dikondisikan dengan warna orange ini merupakan sarana yang standar harus ada pada sebuah ruangan. Jadi ketika dia terpenuhi, dia menjadi putih semua yang orange ini, berarti ruangan tersebut dikatakan memenuhi standar. Nah, kebetulan ini yang sudah putih, misalnya kita mau memperbaiki yang masih orange, misalnya saya menambahkan jam dinding. Tinggal kita klik, kemudian kita pilih ubah, kita isi spesifikasinya. Jadi ini misalnya kakak-kakak ya, jadi misalnya saja saya tulis spesifikasinya dari kaca misalnya. Nah, di sini sudah berubah menjadi putih. Nah, tidak selesai sampai di situ, kita lihat lagi data periodiknya. Ini belum diisi, kita pilih menu aktif, periodik. Nah, kita isi jumlahnya ada berapa. Baru kemudian dia akan valid. Seperti itu. Kemudian kalau ada dari yang orange-orange ini kita mau tambahkan lagi, misalnya lampu. Misalnya kita tambahkan di luar yang orange tadi, kita tambahkan lampu, kita isi namanya, kemudian kita isi spesifikasinya. Ini hanya misalnya saja ya, misalnya saja kaca juga. Kita simpan, kemudian kita isi data periodiknya, lampu, misalnya ada 4 lampu, saja 4, di bawah juga 4. Simpan dan tutup. Oke, selesai. Selesai untuk pengisian alat di ruangan. Sekarang kita lanjut di terakhir. Jadi terakhir ini adalah koreksi data sarana dan prasarana. Ini kebetulan juga merupakan pengalaman saya ketika awal-awal dulu, di mana saya ingin menghapus ruangan yang sudah saya terlanjur buat. Jadi itu bisa saja karena misalnya ada kesalahan, jadi saya mau koreksi ruangan tersebut. Nah, tetapi yang perlu menjadi catatan, hapus ruangan itu hanya bisa dilakukan langsung dengan hapus pembukuan bangunan. Jadi kita tidak bisa langsung menghapus ruangan yang ingin kita hapus, apalagi di dalamnya sudah terrecord
bahwa misalnya dia sudah terbawa dari semester berapa semester di belakang, jadi itu sama sekali kita tidak bisa langsung hapus, itu hanya bisa hapus lewat bangunan. Jadi di sini perlu hati-hati sekali kakak-kakak, karena kalau kita nekat langsung misalnya dalam satu bangunan karena mau menghapus satu ruangan, kita hapus satu kali bangunan, akhirnya semua ruangan yang ada di dalam ikut terhapus, itu kita akan pusing sendiri juga. Jadi di sini ada caranya dengan kita membuat bangunan dummy atau bangunan tipu-tipu seperti itu ya. Jadi caranya seperti ini. Kita ke menu, misalnya yang akan kita koreksi itu di sini ada ruang kelas APH. Nah, di sini misalnya saya salah menginput. Di sini ada 2 kelas 11 perhotelan 1. Harusnya hanya ada 1, jadi saya ingin menghapusnya 1. Nah, padahal semua di dalam bangunan ruang kelas APH ini ada 4 ruangan lainnya. Nah, untuk itu kita ke menu, tanah dan bangunan kembali. Nah, kita tambah seperti yang saya katakan tadi, kita bikin bangunan dummy. Kita isi dengan nama bangun terserah, kita mau isi dengan nama apa. Tetap kita perlu menginputkan luasnya. Tinggal dikali aja. Kemudian tahun dibangun. Tanggal SK. Nah, ternyata ketika saya menyimpan ini, gagal, ada peringatan gagal. Jadi ini yang merah di sini adalah tahun dibangun, 2023. Jadi kita minimal kita bisa input dia di 1 tahun berjalan. Jadi kita coba ubah dengan 2022. Tanggal SK-nya juga kita ubah. Baru save. Oke, bangunan berhasil dibuat. Jadi kita cek bangunan dummy tadi sudah tercover di bangunan kita. Nah, sekarang kita kembali ke ruangan, kita pilih kelas yang akan kita koreksi, kita pilih ubah, kita pindahkan kelas tadi yang awalnya ruang kelas APH, kita petakan dia di bangunan dummy tadi. Oke, kita pilih, simpan. Nah, dia sudah terpisah dari ruang kelas APH. Jadi dia sudah berada pada bangunan dummy. Nah, kita kembali ke tanah dan bangunan, kita refresh terlebih dahulu. Oke, di sini bangunan dummy yang sudah ada kelas perhotelan 1 di dalam, tinggal kita hapus. Kita input hapus buku dengan alasan koreksi data, tanggal hapus bukunya, kemudian kita simpan. Selesai. Jadi kita cek bangunan dummy-nya juga sudah tidak ada. Seperti itu. Oke. Nah, jadi selesai untuk materi surprise yang saya bawakan. Untuk menjadi perhatian lagi, sama halnya yang sudah dikatakan oleh Pak Ansel, oleh Pak Kabit tadi, bahwa bukan berarti karena kita langsung isi sekarang sling, langsung tahun depan kita langsung dapat DAK atau sejenisnya seperti itu. Tetap saja kita tetap harus mengisi sesuai dengan apa yang diminta oleh pusat, dan itu pasti akan menjadi antrian untuk sekolah kita. Yang penting kita sudah kerjakan dengan baik dan benar, kemudian kita bersabar. Seperti itu, saya kembalikan ke Ibu Telda. Baik, terima kasih Ibu Atika untuk pemaparan materinya tentang pengisian Sapras. Mohon izin, kita akan membuka forum pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mengalami kendala waktu pengisian Sapras. Waktu dan kesempatan kami berikan.
Oke, yang pertama sudah ada dari SMA 1 Waikabubak. Pak Firminus Lengi, silakan. Baik, selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya, saya operator dari SMA Negeri 1 Waikabubak. Saya ingin bertanya tadi itu, saya melihat bahwa ada hasil verifikasi dari dinas di SP Data-D gitu. Kebetulan kami punya sekolah juga sudah mengajukan, sudah mengupload semua hasil dari data dari PUPR. Kami sudah mengisi dan sudah merubah semua di Dapodik. Hanya sekarang setelah saya melihat tadi pemaparan dari Ibu Atika, saya melihat ada hasil verifikasi itu. Karena menurut Ibu Atika setelah kita mengupload belum tentu semua hasil uploadannya kita itu disetujui seperti itu. Mungkin bisa dibantu kepada, karena sekarang saya kebetulan lagi buka juga hasil uploadan saya di SP Data Dig ini, saya tidak menemukan di mana tempat kita untuk melihat hasil verifikasi yang seperti ditampilkan tadi. Terima kasih. Oke, mungkin saya langsung menjawab. Itu yang tadi Ibu Atika tampilkan, itu adalah screenshot dari aplikasi dinas. Nanti saya minta Pak Guntur juga untuk langsung cek pengajuan dari SMA 1 Waikabubak. Siap, siap. Oke, kita lanjut berikut. Pak Titus dari SMA Negeri 1 Restorasi. Umbura Tunggai. Ya, baik. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Jadi baik, terima kasih banyak, Ibu. Selamat sore buat teman-teman semua. Izin bertanya, Ibu. Halo? Halo, silakan. Ya. Ya, begini Ibu, sekolah kami ini sama sekali belum memiliki ruang kelas, Ibu. Saat ini kami masih statusnya pinjam, Ibu. Jadi apakah kami bisa pengajuan atau tidak, Ibu? Sekolah kami itu berdiri tahun 2021. Jadi sekolah kami ini hanya punya bangunan darurat saja, Ibu. Apakah itu masuk? Apakah itu masuk atau tidak, Bu? Itu bangunan bantuan dari komite sama orang tua murid saja, Ibu. Kami belum memiliki bangunan permanen, dalam hal ini ruang kelas, Ibu. Mungkin itu saja, Ibu. Oke, terima kasih. Ya, Mungkin sama-sama. bisa langsung dijawab oleh Ibu Atika. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Titus. Jadi di bagian tanah tadi, pada saat awal sekali kita penginputan Sarpras untuk tanah, berarti Pak Titus sudah menginput untuk keterangan kepemilikannya itu sebagai sewa, seperti itu. Kalau tanah itu milik, Ibu. Milik. Ibu. Terus yang sewa itu apa? Itu waktu pelaksanaan KBM-nya, Ibu. Kami KBM-nya siang hari, Ibu. Di Sementara tanah yang itu kami pinjam yayasan ada sekolah di sini, yayasan. Status tanahnya harusnya pinjam, kan? Iya. Ya, kalau jadi kalau tanah sekolahnya ada tapi belum memiliki bangunan, Ibu. Itu letaknya berjauhan sama tanah yang dipinjam. Tidak juga, Ibu, ya, paling setengah kilo lah palingnya. Tapi terlalu jauh. Pak Titus, ya. Berbeda. Oke, kalau menurut saya, Iya, Ibu. kita bisa isi di menu Sarpras tadi tanah, kita bisa isi 2 tanah. Jadi yang pertama tanah 1 yang Pak Titus sewa. Iya. Kemudian tanah 2 itu yang benar-benar memang milik tetapi tidak punya bangunan, kan? Maksudnya bangunan yang lengkap, hanya punya bangunan darurat. Nah, bangunan betul, darurat itulah yang diinput dengan sebaik-baiknya
datangkan Oke, Ibu. PUPR di sekolah, kemudian Oke. kirim upload di manajemen SP Datadik tadi, diverifikasi oleh dinas. Jadi itu menurut saya akan bisa sangat menjadi perhatian dari pusat ketika Bapak benar-benar mengirimkan bukti, apalagi melampirkan foto, chat dinas sekolahnya seperti itu. Pak Titus. Oke, makasih Mungkin banyak Ibu. bisa ditambahkan juga oleh tim dinas, kemudian rekan-rekan FASDA juga yang bergabung, juga teman-teman narasumber dari semua wilayah, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk bangunan sekolah Pak Titus yang status menumpang, Sudah. jelas Dapodik sudah ada. Di Ya. situ ada beberapa item, misalnya di rombongan belajar itu kan ada di situ. Ruang kelas itu statusnya bisa pinjam Ya. atau hak milik. Betul, betul. Jadi Pak Titus, di lahan yang kosong itu Ya. jangan diisi dulu bentuk ruang kelas atau apapun. Iya, iya. Nanti status yang diisi itu ada status pinjamannya dulu. Iya, oke. Di Dapodik dikosongkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Yang ingin saya tanyakan Ibu, ini untuk formulir pengisian kerusakan bangunan itu apakah harus ditandatangani oleh Dinas PUPR baru kita bisa upload atau bagaimana? Lalu yang kedua, bangunan yang status pinjam di Dapodik yang kita isi status pinjam tapi berdiri di atas tanah sekolah itu bagaimana nanti Ibu? Apakah kita tetap mengisi formulirnya? Dan kalau untuk menghitung luas lahan, apakah itu tetap diisi dengan lahan tersedia atau bagaimana Ibu? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Erlin. Langsung Ibu Atika. Ya, terima kasih Bu Erlin untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang form PUPR, ya, itu kita jadi kalau menurut saya itu memang wajib untuk tanda tangan dinas, saking wajibnya sampai di surat pun itu sudah ada kontak person untuk perlu kita kirim form yang sudah ditandatangani oleh dinas PUPR untuk didapat tanda tangan dari kepala dinas PK untuk MPT kita sendiri, seperti itu Ibu Erlin. Kemudian terkait dengan bangunan yang disewakan tetapi berada di tanah sendiri, seperti itu. Jadi bangunan ruangan. Nah itu tetap saja kita input secara real di Dapodik seperti yang disampaikan Pak Sabianto tadi. Untuk ruangan-ruangannya kita tetap tulis sebagai status sesuai dengan status di sekolah Ibu Erlin, seperti itu. Untuk tanah ya silahkan tulis tanah memang milik, ada sertifikatnya, silahkan tulis sesuai data di sertifikat. Kemudian untuk ruangannya tadi ya tetap ditulis sesuai real juga, seperti itu Ibu Erlin. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ibu Erlin, sama-sama. Oke, terima kasih Ibu Atika, Ibu Erlin. Berikut kita akan ke penanya berikutnya dengan Pak Yos dari SMA Swasta Santo Thomas Aquinas. Kami persilakan Pak Yos. Halo, selamat sore semuanya. Oh iya, oke, silakan. Begini Bu, ini berkaitan dengan kami punya perpustakaan. Ini bukan menyangkut kerusakan Ibu, tapi kami lihat bahwa ukuran perpustakaan yang kami di sekolah itu kan ukuran 10x8, tapi dengan jumlah siswa yang 600 lebih, saya juga memang tidak jumlah buku yang ada dengan jumlah ruangan itu sepertinya perpustakaan itu tidak begitu, sehingga saya minta solusi atau caranya bagaimana untuk pengusulan untuk penambahan perpustakaan, karena di belakang kita bisa menambah ke belakang atau bagaimana begitu. Ibu Atika, silakan.
Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Yos terkait ukuran perpus yang kurang memadai untuk siswa-siswinya yang banyak. Di sini menurut saya Pak Yos benar-benar isi saja kondisi dari panjang lebar dari perpustakaannya itu sendiri sesuai dengan real. Sekali lagi, ketika kita mengisi, kemudian kita sinkron, artinya kita kirim di pusat, di sana terbaca semua. Jadi dengan perpustakaan, misalnya dengan yang kurang besar itu, kemudian mereka melihat siswa dari PAYOS yang banyak, bisa saja, asal saja PAYOS tetap mengisi luas lahan tersedia itu dengan tepat. Jadi nanti misalnya ada luas lahan tersedia di situ memang terisi masih banyak, bisa saja ketika kita menerima bantuan dari pusat itu bukan tidak mungkin, misalnya kalau menurut saya itu bisa ada beberapa jenis bantuan. Siapa tahu di situ ada rehab atau ada penambahan bangunan. Kalau sekiranya berhubungan dengan perpustakaan, silahkan sekolah PAYOS berarti memilih bantuan yang itu. Seperti itu. Terima kasih Pak Yos. Selamat siang Ibu Telda, selamat siang Ibu. Ya, Siang ini, Ibu Ang. ya, ini saya mau bertanya sedikit. Memang saya belum mengerti tentang yang sarana dan prasarana. Nah, kami di sini SMK Don Bosco sekolahnya itu 2 lantai Ibu. Gitu 2 lantai. Terus yang di samping sekolah itu ada RPS. Gitu. Nah, terus dalam bangunan itu yang SMK Don Bosco, yang sekolah itu di dalam kan satu semua begitu. Jadi bangunannya itu ada 2 Ibu, RPS sama sekolah. Izin Ibu Telda, saya menjawab. Langsung Ibu Atika. Ya, jadi Ibu Ang seperti yang dijelaskan tadi, selagi berada pada satu pondasi yang sama itu merupakan satu bangunan seperti itu. Jadi kalau memang hanya ada 2 bangunan, SPS dan bangunan yang bertingkat itu, tetapi masing-masing berada pada pondasi yang sama, berarti sudah benar pemetaan. Seperti itu Ibu Ang. Ya, teman-teman yang sarplasnya masih bermasalah, silakan, ini kesempatan, silakan ditanyakan. Terutama sekolah-sekolah yang mungkin masih sangat membutuhkan bantuan. Beberapa tahun terakhir mungkin sudah di-input, mungkin belum juga mendapatkan bantuan, mungkin bisa ditanyakan lagi lebih dalam ke Ibu Atika. Kira-kira kurang-kurangnya di mana begitu. Silakan. Oke Pak Ansel, ada dari Ya. Pak Carlos, SMA 3 Waingapu, silakan. Ya, silakan langsung dengan Ibu Atika. Baik, selamat siang. Selamat siang. Ya, ini saya dengan Pak Carlos dari SMA Negeri 3. Ini ingin bertanya mengenai surprise kami ini. Kami punya lokasi yang sempit. Kemudian kita masuk ke Perpa PD untuk kita masuk ke Perpa PTK ya, agar kita bisa mengetahui nomor. Ini audionya dari mana ini? Audionya tolong di-mute. Ya, saya lanjutkan. Sekolah kami punya lahan yang terbatas. Ini sehingga konstruksi untuk ruang kelas kami rata-rata bertingkat semuanya. Kebetulan untuk bangunan terakhir kami dapat bantuan. Ini 3 ruang. Dan ini bantuannya itu cuma ini ruang kelas 1 lantai. Namun dengan bantuan biaya dari komite, kami membangun ini konstruksi tingkat. Ini dengan atap masih atap seng. Tapi tujuannya sebenarnya untuk ini meminta bantuan untuk melanjutkan konstruksi tingkat yang 3 lantai di atasnya. Nah, cara melaporkan atau menginputkan ke Dapodik itu seperti apa? Kira-kira. Ya, silakan Ibu Atika atau Pak Puang mungkin bisa menambahkan untuk usulan yang gedung tingkat. Kira-kira pengkondisian di Dapodik lokalnya seperti apa? Iya.
itu Pak isi pakai formulir yang dari PUPR itu yang 2 lantai ataupun 3 lantai, jangan pakai 1 lantai dengan gedung yang sama, Pak. Di gedung A kan mau penambahan lantai naik ke atas jadi lantai 2 ataupun lantai 3. Nanti form yang dipakainya nanti itu tuh form untuk 2 lantai ataupun 3 lantai. Nanti pengajuannya itu penambahannya itu naik ke atas, istilahnya naik ke lantai 2 ataupun ke lantai 3. Tapi form yang dipakai itu tuh yang dari PUPR yang dijelaskan sama Ibu Atika tadi, ada formnya itu khusus untuk yang lantai 2, ada yang lantai 3. Tinggal di-download saja, Pak. Oh iya. Tapi untuk penginputan di Dapodiknya seperti apa, Pak? Oke, selamat siang. Terima kasih Pak Ansel. Ya. Minta maaf baru bergabung tadi sementara ujian sekolah. Jadi mungkin begini Bapak Ibu. Mungkin formatnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi contoh ini seperti ini. Ini kan coding yang bisa diinput ya. Jadi tadi memang Pak siapa tadi ya? Pak Yos. Pak Carlos. Jadi contoh Pak mau buat lantai kedua dan ketiga. Itu yang paling pertama, dia punya atap itu sudah pastikan sudah cor ya. Sehingga nanti diajukan itu terbacanya lahan kosong. Gitu. Karena kalau sudah atap seng, itu lagi berarti harus ada biaya lagi untuk apa namanya? Kangkang ya, biasa kita bilang kangkang ya. Nah, itu tidak dipakai Bapak. Jadi kalau mau perencanaan lantai kedua, ketiga, berarti itu pembangunan lantai dua itu sudah harus dicor, gitu. Lantai 1 langsung cor, gitu. Sehingga waktu dipotret, nanti Bapak Ibu ajukan di formnya ini, nanti dibuat ini fondasi struktur. Lalu yang paling intinya itu bagian bawah ini, Pak. Jadi sketsa ini Pak dibuatkan, ditambah sketsa. Sketsa bangunan dari 4 sisi difoto. Jadi dari sebelah kiri kanan yang ini semua dibuat. Pak buat sketsa, lalu catatannya di sini dibuat. Kami sudah menyiapkan untuk atapnya, untuk lahan kosong. Nah ini yang tadi juga saya sempat dengar untuk tanda tangan ya. Ini wajib ya Bapak Ibu. Jadi ada yang sudah upload tapi tidak tanda tangan. Gitu. Jadi harus wajib ada petugas survei, Pak Kadis maupun dari PUPR. Nah, jadi ini yang nanti di-upload, Bapak Ibu setelah sudah oke semua, sketsanya sudah dibuat sehingga gambarnya sudah bagus. Jadi ketika nanti di pusat lihat, oh iya ini pengajuan untuk lantai 2, lantai 3. Mereka lihat dari sketsa saja, oh ya mereka sudah paham. Nanti di catatannya juga disampaikan, kita mau pembangunan untuk lantai 2, lantai 3. Ditambah lagi dengan tanda tangan, oh ya datanya sudah valid. Oke, gitu. Nanti hasil ini Bapak Ibu dengan presentasi Bapak Ibu ya. Jadi wajib lihat dengan presentasi kerusakan. Jangan sampai Bapak Ibu di sini buat rusak atau di lantai 1-nya rusak, tapi Bapak Ibu ajukan untuk lantai 2 dan lantai 3. Maka itu nanti ditolak kayak rusak berat begini. Ya. Kalau sudah Bapak Ibu masuk di verbal SP di sarprasnya. Nah, itu di kondisi lalu lampirkan itu di-upload ini Bapak Ibu. Ya, yang sudah tanda tangan ya dan sketsanya sudah bagus. Oke, mungkin begitu saja ya Pak siapa tadi Pak Jeffrey ya. Oh ya Pak, saya menyambung sedikit yang Pak Engkos jelaskan tadi. Berarti kami untuk tahun ini belum bisa sudah ya Pak. Soalnya kita masih atap seng, belum atap cor seperti yang Pak jelaskan tadi. Iya benar Pak. Jadi begini Pak, kalau Pak mau ajukan lantai 2 dan lantai 3 itu harus sudah lantai 1-nya itu sudah atap cor. Jadi ketika dikirimkan itu ada buktinya lahan kosong Pak. Gitu. Karena tidak mungkin anggaran yang diajukan untuk RPS atau RKB itu ada kangkang lagi untuk biaya kangkang lagi. Gitu. Kecuali Bapak ada biaya pendampingan sedikit dari sekolah atau apa untuk buat kangkangnya gitu. Baik, itu biasa kalau SMK biasa untuk apalagi yang SMK PK sudah pernah SMK PK 2 tahun lalu itu sudah mengerti paham tentang itu.
Ya. Baik, Pak. Ini Pak Joni ya, Pak siapa ya? Saya lupa. Pak Carlos Oh, Pak dari Carlos. SMA Negeri Kebumengan. Oh, siap Pak Carlos. Ya. Ya. Oke, Baik, Pak makasih Carlos Pak. sudah, ya, makasih Om Engkos. Pak Carlos sudah cukup jelas ya? Ya, jelas Pak. Ya. Baik, teman-teman yang lain mungkin ada, silakan. Mumpung ini ada teman-teman yang dari Panta sudah ada, bisa kita saling share, bantu-bantu untuk menjelaskan. Bisa Pak, saya dari SLB Negeri Wekebubak. Coba dari SLB Negeri Wekebubak, SLBN. Baik, silakan Pak. Saya mau bertanya tentang begini Pak, di sarana prasarana kami sudah tercatat, kebetulan saya yang kedua operatornya untuk ruangan kepala sekolah. Ternyata setelah dicek itu bukan ruangan kepala sekolah, tapi di Dapodik sudah tercatat ada ruang kepala sekolah. Itu bagaimana Pak, supaya tidak terbaca di dalam Dapodik itu bahwa ruang kepala sekolah itu tidak ada di sekolah. Memang kenyataannya ruang kepala sekolah tidak ada Pak, begitu. Cuma kita hanya sekat aja ruangan guru begitu. Baik, silakan Ibu Atika mungkin bisa menanggapi. Halo. Ya, terima kasih untuk Pak Safrudin ya, kalau tidak salah dari saya. Ya, Pak Sufraidin. Sufraidin. Jadi untuk ruang kepala sekolah yang sebenarnya tidak ada tadi, tetapi sudah diinputkan ada di Dapodik, itu sebenarnya ruang kelas atau ruang apa? Ruangan guru, cuma dibagi Ruang dua. guru. Dibagi dua. Terus kemudian berarti ada dibuat sebagai dua ruangan, satu Iya. ruang guru, satu ruang kepala sekolah. Iya, Itu betul. bisa kalau menurut saya pakai koreksi data tadi seperti yang saya jelaskan. Jadi karena sudah terlanjur dibikin dua, padahal itu hanya satu ruangan, silahkan Pak Sasudin bikin bangunan dummy tadi untuk koreksi ruangan kepala sekolah yang sebenarnya tidak ada tadi. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin bisa ditambahkan dengan oleh teman-teman lain. Panta. Baik, terima kasih Pak Safrudin. Atau dari Ya. Om Pua ada tambahan? Pas, ya, baik. Ya, Pak Safrudin mungkin sudah cukup jelas Pak ya. Dikoreksi lagi, jadi dikondisikan menjadi hanya satu ruangan saja. Seperti itu. Ya. Ya, Oke, ya. terima kasih. Bangunan dan Ya. bangunan penting. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, silakan teman-teman yang lain mungkin masih ada. Mungkin masih ada yang ingin bertanya terkait Sarpras. Kalau tidak ada, sudah cukup jelas kita akhiri sesi yang Sarpras. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya, pemaparan terkait verifikasi dan validasi data. Materi ini akan dibawakan langsung oleh Pak Sepdianto. Baik, untuk Ibu Atika kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Pak Sepdianto untuk menyampaikan materinya.